Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, perlu tahu dulu nih konsep dasar dari sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan linear merupakan pertidaksamaan simultan yang terdiri dari dua maupun lebih pertidaksamaan linear yang terkait dengan koefisien variabelnya pada bilangan real. Untuk bentuk umumnya yaitu AX plus BY kurang dari sama dengan C, PX plus QY kurang dari sama dengan R, atau AX plus BY lebih dari sama dengan C, PX plus QY lebih dari sama dengan R. Dengan batasan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita langsung saja ya ke contohnya, kita ke praktikumnya. Di sini sebelumnya di algebranya jangan lupa sort by object ya, tujuannya agar lebih mudah pada saat mengelompokkan pembuatan checkbox. Oke, kita tulis dulu judulnya di sini, sistem pertidaksamaan. Oke. Sini kita buat lebih menarik judulnya. Misal warna ungu, backgroundnya warna kuning. Oke, di sini medium ya. Nah, langsung saja kita ketik pertidaksamaannya. Untuk pertidaksamaannya yang pertama itu X plus Y kurang dari sama dengan 3. Maka kita ketikkan pada input bar X plus Y kurang dari sama dengan. Nah, untuk mencari lambang kurang dari sama dengan, kalian bisa klik kolom alfa pada input bar. Di sini ada ya, kurang dari sama dengan 3. Lalu enter. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sistem pertidaksamaannya. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Oke, lalu enter. Nah, kemudian batasannya kita ketik juga yaitu x lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian y lebih dari sama dengan 0. Nah, maka muncul seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita coba kan. Oke, sini aja. Nah, kalau udah, kita cari garis-garisnya, kita cari titik potongnya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa mencari nilai Y dari masing-masing pertidaksamaan ini, dari pertidaksamaan A, kemudian pertidaksamaan B. Nah, kalian cari nilai Y-nya itu berapa? Bisa kalian coba di kertas otretan ya. Di sini saya sudah mencari ya, di sini Y yang pertama itu Y sama dengan negatif X plus 3. Kemudian untuk Y yang B itu sama dengan negatif 2X plus 4. Nah, langsung aja YA sama dengan YB. Nah, maka di sini Y1 sama dengan Y2. Maka ketikkan pada input bar yaitu negatif X plus 3 sama dengan negatif 2X plus 4. Nah, lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul ya X1. Nah, kemudian untuk mencari garis yang kedua, kalian substitusikan X sama dengan satunya ini ke salah satu dua persamaan ini. Boleh yang A, boleh yang B, terserah kalian. Nah, di sini saya mencoba yang pertidaksamaan ini, pertidaksamaan A. Di sini maka X-nya berubah ya jadi 1 plus Y sama dengan 3. Nah, ingat ya, jadinya berubah sama dengan, karena ini kan lambangnya juga kurang dari sama dengan, berarti boleh sama dengan. Nah, maka di sini kita menemukan ya titik potongnya itu S1,2 ya di sini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kalian bisa ketik pada input bar yaitu A buka kurung X, Y, kemudian kalian cari lambang konjungsi ya. Di sini A buka kurung X, Y, karena kan di sini ada X sama Y. Kemudian kalian cari lambang konjungsi ini B, kemudian B buka kurung X, Y, cari lagi lambang konjungsi ya, ini dibacanya konjungsi, kemudian C
buka kurung X, kemudian konjungsi D, buka kurung Y. Nah, lalu enter. Nah, maka yang warnanya berbeda sendiri ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lebih perjelas daerah penyelesaiannya. Misalnya di sini saya mau menghilangkan efek warna lain supaya lebih jelas. Ini garisnya juga kita sembunyikan, enggak kita hilangkan sih, tapi kita sembunyikan. Nah, ini kita pertajam aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat checkbox. Oke, checkbox. Captionnya nomor 1. Oke, di sini kita sembunyikan aja yang bundaran birunya nih. Kita fokus ke bundaran biru, kecuali yang teks ya. Teks ini jangan disembunyikan karena ini merupakan judul. Oke, lalu klik apply. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian coba nih checklist nih. Kalau diklik checklist. Nah, kalau hilang berarti betul ya. Oke. Kalau objeknya hilang berarti betul. Nah, selanjutnya masih pada materi yang sama, yaitu tentang sistem pertidaksamaan. Nah, yang kedua ini bentuknya yaitu soal cerita bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah kasus dari sistem pertidaksamaan dengan menggunakan GeoGebra. Nah, soalnya seperti ini ya. Pak Ridwan memiliki sebidang tanah dengan luas 200 meter persegi. Rencananya, tanah tersebut akan dibuat lahan parkir mobil dan truk dengan luas tempat parkir rata-rata sebuah mobil 10 meter persegi dan sebuah truk 20 meter persegi. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil. Pak Ridwan menentukan harga parkir setiap jamnya sebesar 8.000 untuk mobil dan 15.000 untuk truk. Jika dalam 1 jam tempat parkir tersebut tidak ada kendaraan yang keluar masuk, maka berapa jumlah tempat parkir mobil dan truk yang harus dibuat agar Pak Ridwan mempunyai keuntungan maksimum? Nah, yang ditanya berapa keuntungan maksimumnya si Pak Ridwan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian buat dulu model matematikanya. Kita misalkan di sini X itu sama dengan mobil, Y itu sama dengan truk. Nah, di sini kita buat tabelnya. Di sini lahannya kan untuk mobil itu kan 10 meter persegi ya. Untuk truk 20 meter persegi. Nah, di sini kemudian dengan luasnya 200 meter persegi. Daya tampungnya masing-masing 1 dan di sini tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil. Biayanya 8.000, 15.000. Nah, kita buat fungsi tujuannya di sini ya. Nah, fungsi tujuan ini bisa kita tulisan Z atau bisa juga F buka kurung X, Y. Ya, seperti ini ya. Sama dengan 8.000X plus 15.000Y. Dengan batasan kendala 10X plus 20Y kurang dari sama dengan 200, X plus Y kurang dari sama dengan 12, X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, oke, langsung saja kita ketikkan batasan kendalanya di GeoGebra. Oke, kita kembali ke GeoGebra. Nah, kita ketikkan pada input bar yaitu pertidaksamaan yang pertama. Nah, tadi kan di sini itu 10X plus 20Y kurang dari 200. Nah, ternyata ini tuh bisa disederhanakan. Disederhanakan menjadi berapa? Kita sama-sama bagi 10 ya. Jadinya X plus 2Y ya kurang dari sama dengan di sini kurang dari sama dengan 20. Karena 200 dibagi 10 itu kan 20. Nah, ya udah kita ketikkan pada GeoGebra-nya bentuk yang paling sederhana. Itu yang ini ya. Kita ketik di sini. Berarti ketikkan pada input bar X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Nah, seperti ini. Kita naikkan terlebih dahulu. Nah,
Bentar. Kemudian untuk ketidaksamaan yang kedua tadi X plus Y ya kurang dari sama dengan 12. Kemudian enter. Kemudian seperti biasa di sini X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya sama ya caranya kayak tadi. Kita cari masing-masing nilai Y dari kedua pertidaksamaan berikut. Nah, kalian bisa coba di kertas otretan. Nah, setelah saya cari ternyata untuk Y yang G ini sama dengan negatif setengah X plus 10. Kemudian untuk Y yang H itu negatif X plus 12. Nah, maka kita YG sama dengan YH atau Y1 sama dengan YH. Maka yang pertama kita ketikkan dulu di sini buka kurung negatif 1/2 X ya. Seperti ini plus 10 sama dengan, nah di sini negatif X plus 12. Nah, kemudian enter. Nah, maka muncul ya garis EQ3, ini garis 3. Nah, kemudian dari garis EQ3 ini kan diperoleh X-nya sama dengan 4 ya. Di sini nih X sama dengan 4. Maka kita masukkan ke salah satu pertidaksamaan berikut. Boleh yang G, boleh yang H. Nah, maka di sini saya pakai yang H ya. Maka di sini X-nya jadi 4 plus Y. Ingat ya lambangnya yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi sama dengan 12. Lalu enter. Nah, maka ketemu ya titik potongnya itu 4,8. Ini ya titik potongnya. Tepat di sini. Nah, selanjutnya kita mencari daerah penyelesaiannya. Sama ya menggunakan tadi konjungsi, berarti kan kalau tadi itu kan namanya A, B ya. Nah, sekarang G, H, I, J. Kita fokus yang ini nih yang bundaran birunya. Maka di sini kita ketikkannya G buka kurung X, Y konjungsi. Oke, di sini H buka kurung X, Y. Kemudian sini konjungsi I ya buka kurung X. Kemudian konjungsi lagi J buka kurung Y. Lalu enter. Nah, maka ini ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita fokus ke daerah penyelesaiannya, maka ini bisa kita sembunyikan dulu. Oke, garis-garisnya ini kita tebal ya, tajam warnanya. Oke, tetap oke ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan di soal itu yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan berapa keuntungan maksimumnya. Maka kita tentukan ya, kita hitung satu-satu. Kita tentukan titik-titik pada daerah pertidaksamaan ini, daerah penyelesaian ini. Maka kita buat titiknya melalui toolbar point. Kita arahkan di sini, berarti di sini 10. Oke, 10,0. Kemudian titik potongnya berapa nih di sini? 4,8. Kemudian di sini 12,0. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum ya, berapa keuntungan maksimumnya, kita ke fungsi tujuannya. Mana nih yang fungsi tujuannya? Yang ini nih, yang 8.000 X plus 15.000 Y. Ini masing-masing kita substitusikan menggunakan titik-titik yang tadi. Jadi titik-titik yang tadi disubstitusikan ke fungsi tujuan ini. Nah, langsung saja ya, di sini berarti tadi kan 8.000. Nah, kita coba yang ke poin A dulu. Ini X, ini Y ya, 0,10. X-nya 0, Y-nya 10. Maka di sini ketika ada input bar 8.000 buka kurung 0 plus tadi di sini 15.000 ya. 15.000 buka kurung 10. Oke, enter. Hasilnya berapa? 150.000. Nah, kemudian ke titik B. Nah, maka 8.000 buka kurung 4 plus
Sini 15.000 kurung berapa nih? 8 ya, 8, enter. Nah, kemudian ke titik C. Maka di sini 8.000 kurung 12 plus di sini 15.000 kali 0. 0 lalu enter. Nah, maka berapa nih di sini? 96.000. Nah, karena di soal itu yang ditanyakan keuntungan maksimum, ya ingat ya, maksimum, maksimal. Nah, maka kita cari yang hasilnya paling besar nih. Di antara ini LMN, mana nih yang paling besar? Yang M ya, yang 152.000. Nah, maka keuntungan maksimum dari paribuan itu adalah Rp152.000. Nah, kita bisa buat kesimpulannya. Caranya ke toolbar teks ya. Kita buat kesimpulan. Jadi, keuntungan maksimum Pak Adrian adalah, nah, di sini number M yang 152.000 itu number M adalah RP. Nah, kita ke objek cari yang M kecil nih, number M mana nih, yang ini ya. RP nih ya. Oke. Kalau udah di sini bisa kita ketik 0,00 tuh bisa. Lalu oke. Nah, jadi terjawab ya, keuntungan maksimumnya Pak Adrian itu adalah 152.000. Kita bisa buat menarik mungkin. Backgroundnya misalnya. Ya. Jadi ini penerapannya. Kita juga bisa membuat background grafik, background GeoGebra-nya lebih menarik warnanya. Pakai ini aja. Oke. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat checkbox. Berarti ini captionnya nomor 2. Nah, ingat kita fokus ke bundaran biru kecuali yang teks 1 ya, judul jangan disembunyikan. Nah, di sini kecuali ini juga nggak boleh ya, yang boleh value ini karena merupakan checkbox milik nomor 1. Berarti kita ke K. Mana nih K? Nih ya. Sembunyikan K, terus ke poin ABC. Poin C, kemudian teks 2. Kemudian apply. Nah, ini coba ya. Nah, hilang semua berarti betul ya. Oke, misalnya di sini ingin membuka lembarnya nomor 1 ini 1. Kemudian nomor 2 ini. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.